Adapun topik materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi dinamika organisasi, kedua, faktor terbentuknya dinamika organisasi, ketiga, pengertian dan perbedaan organisasi terbuka dan organisasi tertutup, keempat, perubahan, konflik, dan penyelesaian dalam organisasi, dan yang kelima, kesimpulan. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan dinamika organisasi? Dinamika organisasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah. Selain itu, dinamika organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara satu anggota dengan anggota yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama. Fungsi dinamika organisasi. 1. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Bagaimanapun, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. 2. Memudahkan segala pekerjaan. Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. 3. Mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. 4. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Setiap individu bisa memberikan masukan dan berinteraksi dan memiliki peran yang Faktor terbentuknya dinamika organisasi. Suatu organisasi tentu akan terjadi suatu dinamika di mana menuntut perhatian pengurus dan anggotanya. Dinamika organisasi yang harus dikelola secara cerdas dan konstruktif adalah terletak pada konflik yang sering timbul di suatu organisasi. Karena dalam kenyataannya, konflik tidak selamanya bersifat destruktif, akan tetapi akan mampu meningkatkan produktivitas suatu organisasi apabila dapat diatasi dan dikelola dengan baik. Pada kenyataannya, ada hal-hal yang dapat mempengaruhi pergerakan atau proses berjalannya suatu organisasi. Berikut 4 alasan utama untuk adanya dinamika organisasi. Yang pertama, adanya pekerjaan memerlukan pengorganisasian. Yang kedua, hasil-hasil yang tak terpisahkan dari personal. Yang ketiga, pertimbangan ekonomis, pertumbuhan, dan ketegangan. Yang keempat, perubahan teknologi. Selanjutnya, manusia juga melakukan kegiatan dan bereaksi terhadap kegiatan orang lain dalam organisasi, baik dari pemimpin atau sesama anggota. Ini menyebabkan timbulnya bermacam-macam dinamika perilaku dalam organisasi. Sebagai wadah, dapat dikatakan bahwa organisasi bersifat memberikan adanya suatu kepastian dan ketentuan tentang pelaksanaan hubungan kerja antar manusia. Dan sebagai proses, dapat dikatakan organisasi bersifat dinamis, sebab itulah ia hidup, selalu bergerak, berkembang, dan berubah-ubah. Adanya sifat dinamis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, faktor intern atau faktor dalam, berisi tujuan, manusia, dan tata hubungan. Yang kedua adalah faktor ekstern atau luar, bersifat fisik, contohnya seperti faktor letak, keadaan alam, daerah, sumber-sumber alamiah, dan keadaan iklim dan cuaca. Dan bersifat non-fisik, yang pertama ada bersifat konstitusional politis, contohnya seperti Undang-Undang Dasar, TAP MPR, keputusan Presiden, dan sistem pemerintahan. Yang kedua bersifat sosial politis, contohnya seperti partisipasi masyarakat, parpol, susunan hidup masyarakat, dan peranan kelompok. Yang ketiga bersifat sosial ekonomi, contohnya seperti kondisi hidup penduduk, sumber penghasilan, jumlah penduduk, dan lapangan kerja. Yang keempat bersifat sosial religius, contohnya pengaruh agama, hubungan antar pemeluk agama, dan organisasi keagamaan. Yang kelima bersifat sosial kultur, yang contohnya tingkat kecerdasan berpikir. Dan yang terakhir adalah bersifat teknik teknologis, yang contohnya penemuan teknologi. Materi selanjutnya tentang pengertian organisasi terbuka dan organisasi tertutup.
Organisasi terbuka merupakan organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan kata lain, organisasi yang menerima sesuatu dari suatu sistem dan melepaskannya kepada sistem yang lain. Organisasi terbuka ini mempunyai pengaruh pada administrasi perusahaan, walaupun administrasi negara juga menggunakan sistem ini. Menurut Tom Brown dan James Stalker, ada karakteristik dari sistem organisasi terbuka, yaitu lebih mengutamakan hasil, konflik diselesaikan dengan cara interaksi antar teman sejawat, dan interaksi anggotanya bergerak secara horizontal. Selanjutnya, pengertian dari organisasi tertutup itu sendiri merupakan organisasi yang tidak memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan lingkungan luar. Bahkan organisasi dengan sistem seperti ini cenderung mengambil peran yang menjauh dari lingkungan luar, cenderung lebih kaku, dan itu sudah terakumulasi dalam bentuk kebijakan yang dihasilkan. Menurut Tom Brown dan James Stalker, ada juga karakteristik lain dari sistem organisasi tertutup, yaitu adanya pembagian tugas dan interaksi anggotanya bergerak secara vertikal atau hubungan jelas antar atasan dan bawahan. Dan yang selanjutnya ada perbedaan organisasi terbuka dan organisasi tertutup. Menurut model organisasi terbuka, peranan organisasi dalam masyarakat adalah hal yang kompleks, saling berkaitan, dan berinteraksi. Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi. Organisasi yang berorientasi pada sistem terbuka atau open system digambarkan bahwa orang-orang yang ada di dalam organisasi saling terbuka dan setiap orang merasa nyaman dalam organisasi sehingga proses transformasi dan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bisa dengan mudah diperoleh sehingga organisasi cepat merespon perubahan yang terjadi di luar lingkungan organisasi. Sedangkan pada sistem tertutup atau closed system, menurut model organisasi tertutup menyatakan bahwa organisasi yang rasional sangat dibutuhkan untuk meraih tujuan masyarakat yang bahagia. Tanpa birokrasi, dalam model organisasi tertutup, maka masyarakat tak akan maju. Pada sistem tertutup, orang-orang yang ada di dalam organisasi tertutup ini dengan pihak luar dan informasi bersifat rahasia. Selanjutnya, ada perubahan dalam organisasi. Pada slide ini akan dipaparkan pengertian perubahan organisasi dan apa penyebab suatu organisasi dapat berubah. Perubahan organisasi merupakan suatu keadaan di mana sebuah organisasi mengalami sesuatu yang berbeda dengan yang biasanya. Perubahan organisasi dapat terjadi secara berencana maupun tidak berencana. Perubahan dalam organisasi dikatakan sebagai isu yang penting dalam suatu perusahaan karena suatu perubahan dapat memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja dari yang sebelumnya. Ada beberapa penyebab organisasi dapat mengalami perubahan. Yang pertama misalnya visi misi tujuan perusahaan yang berubah. Jika visi misi perusahaan berubah, berarti taktik perusahaan juga ikut berubah. Selanjutnya, adanya kepemimpinan baru. Dalam kepemimpinan yang baru, biasanya wewenang pemimpin yang baru juga ikut berubah, sehingga biasanya perlu adanya penyesuaian oleh anggota organisasi, atau mungkin dari sisi teknologi, seperti cara mengimplementasikan teknologi baru di dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya, hambatan perubahan dalam organisasi. Dalam melakukan perubahan dalam organisasi, pasti ada saja kendala atau hambatan yang harus dihadapi, karena setiap organisasi memiliki hambatan yang membuat proses perubahan menjadi terkendala. Oleh karena itu, pemahaman akan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan merupakan hal yang sangat penting. Berikut beberapa hambatan perubahan dalam organisasi, di antaranya: pertama, gagal melibatkan karyawan. Adanya karyawan yang kurang terlibat atau dapat dikatakan gagal dalam melibatkan karyawan dalam proses perubahan dalam organisasi itu sendiri. Kedua, terdapat komunikasi yang tidak efektif, di mana hanya mengeluarkan pengumuman dan strategi perubahan, sementara karyawan ingin tahu perihal dampak dari perubahan tersebut. Ketiga, buruknya antisipasi pergeseran budaya.
di mana perusahaan mengabaikan perasaan karyawan terkait budaya atau bahkan adat yang mereka anut. Terdapat 2 strategi untuk meminimalisir atau menyelesaikan beberapa hambatan tersebut. Di antaranya, pertama, cara positif, seperti menjalin komunikasi yang baik, mendengarkan aspirasi anggota organisasi, dan kemudahan negosiasi. Maksudnya, dengan memberikan pendidikan dan komunikasi yang baik, partisipasi aktif pegawai, dan memberikan kemudahan dan dukungan penuh serta melakukan negosiasi. Kedua, cara negatif, seperti paksaan, yaitu dengan cara memberikan ancaman dan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya suatu perubahan dalam organisasi tersebut. Cara ini tidak disarankan, terlebih untuk tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah konflik dan penyelesaian dalam organisasi. Konflik berasal dari kata kerja Latin configiere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara 2 pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Menurut Stefanin, terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, diagnosis. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Yang keempat, pelaksanaan. Yang terakhir, evaluasi. Sementara itu, Mangkunegaran mengatakan bahwa para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain, yang pertama menghindar, selanjutnya mengakomodasi, yang ketiga kompetisi, selanjutnya kompromi atau negosiasi, yang terakhir memecahkan masalah atau kolaborasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dinamika organisasi merupakan proses-proses yang menggambarkan semua hal yang terjadi dalam organisasi. Dinamika organisasi ini juga memiliki fungsi seperti membentuk kerjasama yang baik, memudahkan pekerjaan, dan menciptakan iklim kerja yang dinamis serta demokratis. Di dalam organisasi, pastilah terjadi konflik seperti perbedaan pendapat. Namun, konflik inilah yang menguji bagaimana para anggota organisasi saling bertahan satu sama lain. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.